Apa yang terjadi ketika seorang prajurit Kopassus, yang biasa di medan perang, bertemu dengan polisi arogan yang menyalahgunakan wewenangnya? Duel menegangkan ini bukan hanya soal kekuatan fisik, tetapi juga prinsip dan keadilan. Mari kita simak ceritanya. Budi, seorang prajurit Kopassus yang telah terlatih dalam berbagai medan pertempuran, sedang dalam perjalanan pulang setelah menyelesaikan tugas rahasia yang penuh tantangan. Budi bukan hanya dikenal karena fisiknya yang bugar, tetapi juga karena kepribadiannya yang tenang dan penuh disiplin. Keputusan-keputusan yang cepat dan tegas sudah menjadi bagian dari hidupnya, baik di medan perang maupun dalam kehidupan sehari-hari. Namun, perjalanan pulangnya kali ini seketika berubah menjadi momen yang penuh ketegangan, berawal dari sebuah interaksi yang tidak terduga dengan seorang polisi. Pada suatu sore yang cerah, Budi sedang mengendarai motornya menuju rumah, menikmati angin yang menerpa wajahnya. Tanpa disangka, seorang polisi bertubuh gemuk yang sedang berdiri di pinggir jalan memanggilnya untuk berhenti. Budi yang biasanya tidak mudah terkejut, merespons dengan tenang, menarik tuas rem motor dan berhenti. Di sisi jalan, polisi itu mendekat dengan langkah yang tegas. Wajahnya menunjukkan ekspresi arogan, seolah-olah merasa dirinya lebih tinggi dari orang-orang di sekitarnya. Dengan nada yang tinggi, polisi itu mulai mengeluarkan kata-kata yang mengejutkan. "Pelanggaran. Saudara, kamu sudah melanggar aturan lalu lintas," ujar polisi itu, sambil menunjukkan tiket tilang di tangan kirinya. Budi yang terkejut, tidak merasa melanggar aturan apapun, langsung menanyakan alasan mengapa ia diberhentikan. Namun, polisi tersebut malah semakin keras suaranya, menuduh Budi tanpa dasar yang jelas. "Kamu tahu tidak, siapa yang berhak menilai? Di sini, saya yang menilai, bukan kamu." Polisi itu berbicara seperti sedang menunjukkan kekuasaan yang absolut. Warga yang sedang melintas pun mulai memperhatikan kejadian ini dengan rasa penasaran. Budi mencoba untuk menjelaskan bahwa ia tidak melanggar apapun. Namun kata-kata kasar dan sikap tak adil dari polisi itu semakin memuncak. Budi merasa tidak nyaman, tetapi mencoba untuk tetap tenang, meskipun amarahnya mulai menggebu di dalam hati. Situasi semakin memanas ketika polisi itu mulai menaikkan nada bicara dan menunjukkan sikap yang tidak hanya arogan, tetapi juga cenderung menyalahgunakan wewenangnya. "Kamu pikir siapa kamu? Seorang tentara yang bisa melawan hukum. Kamu pikir kamu lebih besar dari saya?" ujar polisi tersebut dengan nada mengejek. Budi, yang selama ini terbiasa menghadapi berbagai tantangan berat di medan perang, mulai merasa ketegangan di udara. Tidak ada seorang pun yang berhak melecehkan atau merendahkan orang lain, apalagi dengan alasan yang tidak jelas. Dalam hatinya, Budi merasa perlakuan polisi itu sangat tidak adil, dan memutuskan untuk tetap berdiri teguh. Budi mencoba untuk kembali berbicara dengan bijak. "Saya tidak melanggar apapun. Kalau Anda merasa saya salah, beri bukti," kata Budi dengan suara rendah, namun tegas. Polisi itu bukannya mendengarkan, malah semakin menggebu-gebu, dengan mulut yang terus berkata kasar. "Jangan coba-coba mengajari saya. Kamu hanya seorang tentara. Saya yang berkuasa di sini." Kata-kata itu semakin menyakitkan, dan Budi merasakan adanya penghinaan terhadap dirinya. Tidak hanya dirinya, tetapi juga profesinya sebagai seorang prajurit, yang selalu menjaga harga diri dan martabat. Namun, Budi tahu persis bahwa meskipun emosinya sangat ingin meledak, dia harus tetap sabar dan menjaga ketenangan. Tugasnya di dunia nyata, seperti halnya di medan pertempuran, adalah melindungi dan menegakkan keadilan, bukan untuk terprovokasi. Namun, polisi tersebut terus memancing dengan sikap arogan dan mengancam akan membuat Budi kehilangan izin mengendarai motornya. Warga yang kini mulai mengelilingi, beberapa di antaranya bahkan merekam kejadian tersebut, menjadi saksi bisu dari aksi penindasan yang terjadi di depan mata mereka. Beberapa orang mulai berbisik satu sama lain, menduga bahwa polisi ini sering melakukan hal serupa kepada pengendara lainnya. Sementara itu, Budi masih berusaha untuk tetap bersikap tenang dan tidak terlibat dalam pertengkaran fisik. Namun, ketegangan semakin memuncak dan situasi yang awalnya tampak biasa berubah menjadi
sebuah adu mulut yang panas. Tepat pada saat polisi itu hendak memberikan denda, tanpa peringatan atau alasan yang jelas, ia mulai mengubah sikapnya. Dengan penuh amarah, polisi itu mendorong Budi dengan keras. Budi yang tidak menginginkan konfrontasi langsung menangkis dorongan itu dengan gerakan cepat yang sangat terlatih. Seorang prajurit Kopassus tentu tahu bagaimana mengendalikan situasi seperti ini. Namun, kali ini, ia merasa bahwa tidak ada pilihan lain selain memberikan pelajaran kepada polisi itu, agar tidak ada orang lain yang merasa diperlakukan dengan cara yang sama. Sementara itu, warga yang sebelumnya hanya menonton mulai terlihat panik. Beberapa orang menahan napas, sementara beberapa lainnya mulai mendekat dengan rasa ingin tahu yang tinggi. Budi yang tidak ingin mempermalukan polisi itu lebih jauh, berusaha menahan emosi, meskipun ia merasa sangat terganggu. Ia mengingat prinsip yang selalu ia pegang teguh. Tidak semua konflik harus diselesaikan dengan kekerasan, tetapi terkadang kita harus berani berbicara untuk kebenaran. Polisi itu, yang terus mendorong dan mencoba membuat Budi kehilangan kendali, malah justru membuat kesalahan besar. Dengan gerakan cepat dan sangat terkontrol, Budi menghindar dari setiap serangan yang datang. Dia bukan hanya menggunakan otot, tetapi juga akal dan teknik. Dalam beberapa detik saja, Budi berhasil mengunci tangan polisi itu, membuatnya tidak bisa bergerak. Polisi itu yang merasa terpojok, mulai berusaha melepaskan diri dengan cara yang kasar. Namun semakin dia berusaha, semakin terlihat jelas bahwa dia tak bisa menang dalam pertarungan ini. Budi tidak melakukan kekerasan, ia hanya menggunakan keahlian bela diri untuk memastikan bahwa polisi itu tidak bisa melanjutkan perbuatannya. Dian. Tengah pertarungan yang berlangsung, polisi itu mulai kehabisan tenaga. Terpaku di tempat, ia mencoba untuk berteriak memanggil rekan-rekannya. Namun, Budi tetap tenang dan tidak terburu-buru untuk mengakhiri konfrontasi. Cobalah untuk menahan diri dan berpikir. Kamu adalah seorang aparat yang seharusnya mengayomi, bukan memanfaatkan kekuasaan untuk menindas orang lain, kata Budi dengan suara yang tetap terkontrol. Warga yang menonton mulai merasa heran, tidak menyangka bahwa seorang prajurit dengan karakter keras ini ternyata memiliki ketenangan dan kebijaksanaan yang luar biasa. Polisi itu, yang sudah tidak bisa menghindar, akhirnya menyerah. Dengan napas yang tersengal-sengal, ia mengangkat tangan sebagai tanda menyerah. Saya minta maaf, katanya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Budi yang merasa tidak ada lagi yang perlu dipertahankan dalam konfrontasi ini, melepaskan pegangan tangannya dan membiarkan polisi itu berdiri. Warga yang sejak tadi menyaksikan kejadian ini mulai berbisik satu sama lain, terkejut dengan bagaimana Budi menangani situasi dengan begitu tenang dan penuh pengendalian diri. Beberapa di antaranya bahkan menganggukkan kepala sebagai tanda rasa hormat. Budi menatap polisi itu dengan tajam. Keberanian untuk mengakui kesalahan adalah tanda orang yang benar-benar kuat, bukan sebaliknya, kata Budi, yang membuat polisi itu terdiam. Meski ia tahu bahwa bukan tugasnya untuk mengadili, Budi merasa bahwa kejadian ini adalah pelajaran penting bagi semua pihak, bahwa keadilan tidak bisa dibeli dengan kekuasaan, dan bahwa setiap orang berhak dihormati. Warga yang ada di sekitar mulai merasa ada perubahan dalam diri mereka. Mereka yang sebelumnya takut dengan aparat, kini mulai merasa diberdayakan untuk berbicara. Kejadian ini membuat warga sekitar mulai menyadari bahwa selama ini mereka telah diperlakukan tidak adil, bukan hanya oleh polisi tersebut, tetapi oleh banyak aparat yang tidak bertanggung jawab. Banyak dari mereka yang mulai tergerak untuk melaporkan penyalahgunaan wewenang yang selama ini mereka alami, sesuatu yang sebelumnya mereka pendam karena ketakutan. Kejadian ini menjadi simbol perubahan, sebuah titik balik bagi mereka yang sebelumnya merasa tak berdaya di hadapan kekuasaan. Budi, meskipun tidak mencari perhatian, tiba-tiba menjadi pusat perhatian. Ia tidak hanya dianggap sebagai seorang prajurit yang tangguh, tetapi juga sebagai seseorang yang mengajarkan keberanian untuk berdiri dalam kebenaran. Polisi itu akhirnya meminta maaf atas perlakuannya, namun Budi tidak membalas dengan kata-kata keras. Sebaliknya, ia memberi pelajaran hidup yang lebih berharga tentang nilai-nilai keadilan, pengendalian diri, dan tanggung jawab. Cerita Budi memberikan
Pelajaran bahwa kekuatan sejati tidak hanya berasal dari fisik, tetapi juga dari keberanian untuk bertindak dengan prinsip dan keyakinan yang kuat. Kejadian ini tidak hanya mengguncang warga yang ada di sekitar, tetapi juga menginspirasi mereka untuk terus berjuang demi keadilan dan hak-hak mereka. Budi mungkin tidak menang dalam pertarungan fisik, tetapi ia memenangkan hati banyak orang dengan ketenangan, kebijaksanaan, dan integritas yang ia tunjukkan. Setelah peristiwa tersebut, suasana yang sebelumnya tegang kini sedikit mereda. Polisi yang sebelumnya arogan, kini tampak kebingungan dan tak tahu harus berbuat apa. Warga yang telah menyaksikan duel antara Budi dan polisi itu mulai berbicara, di antara mereka, membahas kejadian yang barusan terjadi. Ada yang masih terkejut, ada pula yang mulai merasa lega, karena akhirnya ada seseorang yang berani melawan ketidakadilan yang selama ini mereka rasakan. Namun, di balik itu semua, Budi tetap menjaga ketenangannya. Ia tidak ingin kejadian ini berlarut-larut menjadi perdebatan yang tak produktif. Budi pun mulai melangkah menjauh dari polisi itu dengan perlahan. Tanpa berkata sepatah kata pun, ia berusaha untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara yang elegan. Ia tahu bahwa kejadian ini bukan hanya soal dirinya dengan polisi tersebut, tetapi tentang bagaimana sebuah sistem yang tak adil bisa mengguncang kehidupan banyak orang. Meskipun tak ada alasan yang jelas mengapa polisi itu berperilaku arogan dan menyalahgunakan wewenangnya, Budi yakin bahwa ini adalah kesempatan untuk memberikan contoh kepada banyak orang tentang bagaimana menyelesaikan konflik dengan kepala dingin tanpa mengorbankan prinsip. Sementara itu, polisi yang sebelumnya merasa unggul dalam situasi ini kini terdiam. Mungkin ia belum sepenuhnya menyadari bahwa setiap tindakannya memiliki konsekuensi. Warga di sekitar mulai mendekat untuk menyampaikan pendapat mereka. Beberapa orang merasa terkesan dengan sikap Budi yang mampu menjaga ketenangan di tengah tekanan, sementara beberapa lainnya mengungkapkan rasa kecewa mereka terhadap sikap polisi yang dianggap arogan dan tidak adil. Budi tidak meminta apapun selain pengakuan atas kebenaran yang sudah ia tegakkan. Ia pun sadar bahwa peran seorang prajurit bukan hanya berjuang di medan perang, tetapi juga menjadi contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Seiring berjalannya waktu, perasaan haru mulai muncul dalam diri beberapa warga yang sebelumnya merasa tak berdaya. Mereka yang tadinya takut untuk berbicara, kini mulai membuka mulut. Beberapa dari mereka mengungkapkan pengalamannya, bagaimana mereka sering diperlakukan tidak adil oleh aparat, termasuk polisi yang baru saja bertindak arogan itu. Tidak hanya sekedar cerita, tetapi mereka mulai berani untuk melaporkan kejadian-kejadian serupa yang mereka alami. Mereka merasa bahwa jika Budi bisa berani melawan ketidakadilan ini, mereka pun bisa melakukan hal yang sama. Budi mendengarkan dengan seksama. Tanpa interupsi, ia membiarkan warga sekitar menyuarakan apa yang mereka rasakan. Sebagai seorang prajurit, ia tahu betul bahwa masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengandalkan kekuatan fisik semata. Namun, ia juga percaya bahwa keberanian untuk berbicara dan bertindak adalah bagian dari proses perubahan yang lebih besar. Ketika keadilan ditegakkan, maka orang-orang yang terzalimi akan merasa diberdayakan untuk memperjuangkan hak-haknya. Budi pun merasa puas, bukan karena ia berhasil menang dalam duel fisik, tetapi karena ia berhasil menegakkan prinsip kebenaran yang lebih besar dari sekadar kemenangan dalam pertempuran. Kejadian ini terus bergulir dan menjadi perbincangan hangat di kalangan warga. Banyak dari mereka yang mulai menyadari bahwa selama ini mereka telah diperlakukan tidak adil oleh aparat. Sebelumnya, mereka hanya bisa diam dan takut karena khawatir jika melawan akan berhadapan dengan risiko besar. Namun, Budi telah menunjukkan bahwa mereka tidak perlu takut lagi. Ia telah membuktikan bahwa seorang prajurit yang memiliki integritas dan prinsip lebih kuat daripada aparat yang menyalahgunakan wewenang. Budi, meskipun menjadi pusat perhatian, tetap tidak menginginkan pujian. Ia tidak melakukan apa-apa untuk mencari perhatian atau pujian. Tujuannya hanya satu, menegakkan keadilan. Dalam benaknya, ia tahu bahwa dirinya harus menjadi contoh bagi orang lain, terutama bagi mereka yang sering merasa tidak berdaya. Ia tidak mau orang-orang sekitar merasa takut untuk berbicara tentang ketidakadilan yang mereka alami. Sebagai seorang prajurit, ia merasa bahwa tanggung jawabnya bukan hanya di medan perang, tetapi juga di tengah masyarakat.
Sementara itu, polisi yang terlibat dalam insiden itu akhirnya mendapat teguran keras dari atasannya setelah kejadian tersebut tersebar ke publik. Beberapa warga yang sebelumnya diam mulai memberikan kesaksian mereka, menyebutkan berbagai perilaku buruk yang pernah dilakukan oleh polisi itu. Mulai dari tindakan semena-mena dalam menilang pengendara, hingga perilaku arogan yang sering ia tunjukkan. Sebelumnya, banyak dari mereka yang takut untuk melaporkan kejadian-kejadian tersebut. Tetapi setelah melihat keberanian Budi, mereka mulai tergerak untuk melawan ketidakadilan. Polisi itu akhirnya menghadapi konsekuensinya. Meskipun awalnya ia menanggapi dengan defensif, perlahan ia mulai merasakan tekanan dari atasan dan publik. Tidak ada lagi ruang untuk menyembunyikan kesalahan yang telah dilakukannya. Budi, meskipun tidak berharap banyak, merasa sedikit puas karena keadilan akhirnya ditegakkan. Bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk mereka yang telah lama diperlakukan tidak adil. Namun, ia juga tahu bahwa ini adalah awal dari perubahan yang lebih besar. Perubahan yang harus dimulai dengan keberanian untuk berbicara dan bertindak. Kebenaran yang terungkap itu memberikan harapan bagi banyak orang. Budi tahu bahwa perjuangan ini belum selesai. Meskipun satu kasus telah selesai, ada banyak kasus lainnya yang perlu diselesaikan. Keberanian untuk menghadapi ketidakadilan harus terus ada, dan itu adalah pesan yang ingin ia sampaikan kepada warga sekitar. Kehidupan mereka, seperti kehidupan Budi, tidak boleh terhenti pada ketakutan terhadap pihak yang lebih berkuasa. Mereka harus berani melawan ketidakadilan dan memperjuangkan hak mereka, seperti yang telah Budi lakukan. Kejadian ini menjadi titik balik bagi Budi dan juga bagi masyarakat sekitar. Budi tidak hanya diingat sebagai seorang prajurit yang terlatih, tetapi juga sebagai seseorang yang berani berdiri di hadapan ketidakadilan. Ia menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk berbicara dan bertindak ketika mereka dihadapkan pada masalah serupa. Warga yang sebelumnya hanya bisa berkeluh kesah kini mulai berani untuk melawan. Mereka merasa bahwa mereka tidak sendirian dalam perjuangan ini, dan bahwa mereka memiliki kekuatan untuk melawan ketidakadilan yang selama ini mereka terima. Budi, meskipun tidak mencari popularitas, akhirnya mendapatkan pengakuan dari banyak pihak. Keberanian yang ia tunjukkan membuatnya menjadi simbol bagi perubahan yang dibutuhkan dalam masyarakat. Namun, Budi tetap rendah hati dan tidak ingin dianggap sebagai pahlawan. Ia hanya ingin orang-orang tahu bahwa kekuatan sejati bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi juga tentang integritas dan prinsip yang teguh. Keberanian untuk berdiri dalam kebenaran adalah kunci untuk mengubah dunia menjadi tempat yang lebih adil bagi semua orang. Perlahan-lahan, sikap masyarakat terhadap aparat mulai berubah. Mereka yang sebelumnya takut untuk melaporkan pelanggaran atau ketidakadilan kini mulai berbicara dengan lebih terbuka. Mereka tahu bahwa meskipun ada kekuatan yang lebih besar di luar sana, mereka memiliki hak untuk didengar dan dihormati. Dan jika mereka berdiri bersama-sama, mereka bisa melawan ketidakadilan. Budi mungkin hanya seorang individu, tetapi tindakannya telah menggugah banyak orang untuk berani berdiri dan memperjuangkan hak mereka. Keberanian Budi juga mengajarkan kita bahwa keadilan bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan. Keadilan adalah sesuatu yang harus diperjuangkan, dan itu tidak datang begitu saja tanpa perjuangan. Budi mengingatkan kita bahwa terkadang, untuk memperbaiki sesuatu yang salah, kita harus berani melawan ketidakadilan meskipun itu berarti kita harus menghadapi rintangan yang besar. Tetapi dengan prinsip dan integritas, kita bisa mengubah dunia menjadi tempat yang lebih baik. Waktu berlalu, dan meskipun insiden itu mulai memudar dari ingatan orang-orang, efeknya tetap ada. Masyarakat di sekitar mulai menunjukkan perubahan dalam cara mereka melihat aparat. Mereka yang sebelumnya cemas dan takut dengan tindakan sewenang-wenang polisi, kini mulai merasa lebih kuat dan lebih percaya diri untuk berbicara ketika mereka merasa diperlakukan tidak adil. Keberanian Budi telah membuka mata banyak orang tentang pentingnya berbicara dan bertindak ketika dihadapkan pada ketidakadilan. Polisi yang terlibat dalam insiden itu akhirnya menerima hukuman sesuai dengan perbuatannya. Meskipun ia tidak langsung kehilangan pekerjaannya, ia diberikan pelatihan untuk meningkatkan sikap profesionalnya sebagai aparat penegak hukum. Dalam suatu kesempatan,
Ia bahkan mengakui kesalahannya di depan umum dan berterima kasih kepada Budi atas pelajaran hidup yang telah diberikan. Saya telah belajar banyak dari kejadian ini, katanya dengan tulus. Saya telah salah dan saya akan berusaha untuk memperbaiki diri. Budi tidak berharap apa-apa dari pengakuan itu. Bagi Budi, yang terpenting adalah bahwa tindakan ketidakadilan tersebut akhirnya dihadapi dan diperbaiki. Sebagai seorang prajurit, ia tahu bahwa tugasnya tidak hanya di medan perang, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, untuk menjaga prinsip dan integritas. Ia tidak pernah mencari pujian atau penghargaan, karena baginya, berbuat baik adalah hal yang seharusnya dilakukan tanpa pamrih. Cerita ini, meskipun sederhana, menjadi sebuah pelajaran besar bagi banyak orang. Terkadang, perubahan besar dimulai dari tindakan kecil yang dilakukan dengan penuh keteguhan hati dan keberanian. Budi mengajarkan kita bahwa meskipun dunia ini penuh dengan ketidakadilan, kita tidak boleh menyerah. Kita harus tetap berjuang dan berbicara ketika kita merasa diperlakukan tidak adil. Dan ketika kita melakukannya dengan prinsip yang benar, kebenaran akan selalu menang. Kehidupan setelah kejadian itu tetap berjalan, tetapi bagi Budi, ia merasa bahwa momen tersebut telah mengajarkan banyak hal. Tidak hanya tentang keberanian, tetapi juga tentang pentingnya berdiri teguh dalam menghadapi ketidakadilan, apapun bentuknya. Budi kembali menjalani kehidupannya sebagai prajurit yang siap untuk menghadapi tantangan-tantangan baru. Namun, ia kini tahu bahwa kebenaran yang tegak tidak selalu harus melalui kekuatan fisik, tetapi lebih kepada keberanian untuk berbicara dan bertindak dengan integritas. Budi merasa puas dengan apa yang telah ia lakukan. Tidak untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang-orang yang selama ini merasa terpinggirkan dan takut untuk berbicara. Mereka kini tahu bahwa mereka tidak sendirian dalam perjuangan ini. Keberanian yang ia tunjukkan telah memberi inspirasi bagi banyak orang untuk melawan ketidakadilan. Budi mungkin hanya satu orang, tetapi tindakannya telah membuka mata banyak orang tentang betapa pentingnya berdiri untuk kebenaran dan keadilan. Perjalanan hidup Budi mengajarkan kita bahwa, meskipun dunia ini penuh dengan rintangan dan ketidakadilan, kita tidak boleh takut untuk berbicara dan bertindak. Kita harus percaya bahwa setiap tindakan kebenaran, sekecil apapun, akan membawa perubahan besar. Keberanian untuk melawan ketidakadilan akan selalu menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama.